Kajian Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian kitab yaitu Sifatus Shaum Nabi fi Ramadan yang ditulis oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali dan Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi. Kita sudah pelajari terkait dengan keutamaan puasa, ibadah puasa, seperti yang telah kita jelaskan bahwasanya puasa itu merupakan perisai seseorang dari api neraka. Puasa juga merupakan satu ibadah yang dapat memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Puasa juga merupakan satu ibadah yang Allah akan berikan pahala jangan tanpa hisab. Puasa juga orang yang berpuasa akan diberikan dua kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang aroma minyak wangi kasturi. Keenamnya itu puasa dan Al-Quran memberikan syafaat pada si pelakunya. Demikian juga puasa juga ibadah puasa juga ada banyak dilakukan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kafarah bagi berbagai macam pelanggaran. Dan yang terakhir yaitu bagi orang yang berpuasa, yang gemar berpuasa akan masuk ke dalam surga dari pintu khusus yang disebut dengan pintu Rayyan. Kemudian kita juga sudah bahas terkait dengan keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga disebut dengan bulan Al-Quran. Ya. Demikian juga keutamaan bulan Ramadan di bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu, dan di bulan Ramadan itu juga ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ibadah puasa dilakukan di ibadah puasa yang banyak keutamaan dilakukan di bulan yang banyak keutamaan, sehingga komplitlah rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap umat manusia. Baik, kemudian yang ketiga, wujubus shaumi Ramadan, diwajibkannya puasa Ramadan. Yang pertama, faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah, barang siapa yang berbuat itu lebih baik, ya, fahuwa khairullah, itu akan lebih baik. Lima taqaddama min fadaili kataballahu 'alal muslimin shauma Ramadan. Sebagaimana yang telah lalu bahwasanya keutamaan-keutamaan yang telah kita jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan puasa Ramadan untuk kaum muslimin. Walamma kana fatumul nafsi an syahwatiha wa hajbuha an ma'lufatiha min as'abil umur, karena pengendalian hawa nafsu, pengendalian syahwat serta
serta merubah kebiasaan yang sudah biasa dilakukan merupakan satu perkara yang berat, ya, pengendalian hawa nafsu, merubah kebiasaan yang sudah biasa dibuat merupakan satu hal yang berat untuk merubahnya, maka ta'akhkhara farduhu ila sanati tsaniyati minal hijrah. Akhirnya hingga ibadah puasa pun diwajibkan hingga mulai diwajibkan di tahun kedua Hijriah. Demikian ikhwah, di tahun kedua Hijriah. Beda halnya dengan sholat. Ya. Kemudian walamma tawattanat al-qulub ala tauhid wa ta'zimu syairillah, ketika keyakinan tauhid dan pengagungan terhadap syiar-syiar Islam itu sudah menghunjam ke dalam dada, nuqilat ilaihi bitadriji fabudi abihi ala takhyiri ala targhibi fi saum. Maka masuklah ke jenjang berikutnya, yaitu dimulai berpuasa tapi pada waktu itu masih diberikan pilihan. Diberikan pilihan. Artinya Anda mau berpuasa ataukah tidak. Jadi tidak langsung puasa itu wajib. Ya, tapi diberi pilihan. Anda mau berpuasa ataukah tidak. Kalau Anda nggak berpuasa silakan, itu lebih baik. Kalau Anda nggak berpuasa maka Anda harus bayar fidyah. Jadi dibolehkan. Mau pilih yang mana? Itulah awal diwajibkannya puasa Ramadan. Li'annahu qad syaqqa 'ala as-sahabati radhiyallahu anhum. Karena melaksanakan ibadah puasa itu, ya, suatu hal yang berat bagi para sahabat. Fakana man arada ayyuftira wa yaftadi fa'ala. Barang siapa yang ingin tak berpuasa, ya dia boleh nggak puasa, tapi dengan syarat dia harus bayar fidyah. Nah, dia puasa silakan, itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum, dia berpuasa lebih baik pada dia untuk dirinya. Tapi kalau dia mau milih tidak berpuasa, dia harus bayar fidyah. Itu awalnya. Kalau sekarang kan tidak seperti itu, ikhwah. Kalau sekarang ya pada dasarnya dia wajib berpuasa. Ya. Tidak ada pilihan kecuali untuk orang-orang tertentu seperti wanita hamil, wanita menyusui dan lain-lainnya. Qala Raufur Rahim, Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang merasa berat, fidyatun ta'amu miskin. Bagi mereka yang merasa berat untuk berpuasa, maka dia boleh bayar fidyah kepada orang-orang miskin. Faman tatawwa khairul lah. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang memberikan lebih, itu lebih baik untuknya. Ya. Wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau dia berpuasa itu akan lebih baik. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah puasa, itu tidak langsung wajib seperti kita sekarang ini, seperti hukum yang sekarang ini. Awalnya wajib tapi masih ada pilihan. Ya, masih ada pilihan. Bagi yang merasa berat, ya, silakan dia nggak puasa, tapi dia harus bayar fidyah. Tapi apabila dia berpuasa, maka itu lebih baik dibandingkan dia membayar fidyah. Nomor 2, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, falyasumhu, hendaklah dia melaksanakan ibadah tersebut. Tsumma nazalatil ayatul lati ba'daha fanasakhatha. Kemudian turunlah ayat setelahnya dan menghapuskan hukum sebelumnya. Kemudian turunlah ayat setelahnya yang menghapuskan hukum sebelumnya. Ayat yang sebelumnya, ikhwah, wa 'alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi siapa yang merasa berat, maka dia boleh tidak berpuasa tapi harus bayar fidyah. Demikian. Tapi yang namanya berpuasa lebih baik. Ayat berikutnya menyebutkan, yaitu yang menghapus hukum pilihan tadi itu, ya, menghapus hukum pilihan tadi itu, yaitu dari Abdullah bin Umar dan Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhuma, qala, mereka berkata, wa nasakhatha, ayat yang berikutnya memansuhkan ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya yaitu seorang muslim boleh memilih mau dia berpuasa
atau tak berpuasa. Kalau dia tak berpuasa, dia harus bayar fidyah. Tapi berpuasa itu lebih baik. Demikian. Dihapus ayat hukum ayat ini dengan ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Hudal linnas wa bayyinat, dan penjelas, ya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan penjelas antara hidayah dan furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkumus syahra falyasum, barang siapa yang menyaksikan bulan tersebut, maka hendaklah dia melaksanakan ibadah puasa. Demikian ikhwah. Faman kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Namun barang siapa yang sakit atau dia sedang bersafar, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dia boleh mengganti di hari yang lain. Dengan artian, apabila seorang muslim sedang sakit dan sulit bagi dia untuk melaksanakan ibadah puasa, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dia ganti di hari yang lain. Demikian ikhwah. Berarti sakit yang dimaksud yaitu sakit yang menyulitkan dia untuk berpuasa. Tapi kalau sakit-sakit yang tidak menyulitkan dia untuk berpuasa, maka tetap diwajibkan atas dia untuk berpuasa. Demikian. Dialah yang tahu apakah sakitnya tersebut menyusahkan dia ataukah tidak. Demikian juga musafir. Faman kana minkum maridun aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau bersafar, dia boleh ganti di hari yang lain. Demikian. Jadi bagi orang musafir juga terkait dengan sanggup nggak sanggup. Kalau dia tidak sanggup berpuasa ketika bersafar, maka fa'iddatun min ayyamin ukhar, dia boleh ganti di hari yang lain. Tapi kalau dia sanggup, silakan dia berpuasa. Sama dengan orang sakit tadi. Kalau dia sanggup, silakan. Walaupun sanggup dia berpuasa, silakan. Orang musafir, kalau dia sanggup, silakan dia berpuasa. Demikian ikhwah. Ya, dia boleh memilih. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Kemudian di sini Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, wala yuridu bikumul usr. Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Di sini ayat di sini menunjukkan bahwasanya Allah ingin memberi manusia itu banyak kelapangan. Ya, banyak kelapangan. Allah ketika mengatakan falyasumhu, faman syahida minkum syahra falyasumhu, barang siapa yang melihat bulan Ramadan, wajib dia untuk berpuasa, laksanakan puasa. Namun pelaksanaan ini, ketentuan ini ternyata ada batasnya juga, di mana adanya dispensasi, kelonggaran-kelonggaran, rukhsah bagi orang-orang tertentu sehingga dia boleh untuk tidak berpuasa. Ya, seperti tadi itu, orang yang sakit atau orang yang sedang bersafar. Beda dengan ayat sebelumnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Barang siapa yang berat melaksanakan puasa, maka dia boleh bayar fidyah kepada orang miskin. Kalau yang ini, ya itu dia boleh pilih. Kalau dia mau puasa silakan, kalau dia mau nggak puasa silakan. Walaupun dia sanggup puasa, tapi dia kepingin nggak puasa. Walaupun dia sanggup puasa, ya. Jadi di sini yang ayat sebelum ini dia boleh memilih. Dia mau puasa ataukah tidak puasa, walaupun dia sanggup berpuasa. Boleh dia nggak puasa, dengan catatan dia beri fidyah. Ayat berikutnya dihapus hukumnya ini. Faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, hendaklah dia melaksanakan ibadah puasa, wajib hukumnya. Ya, Anda harus lakukan ibadah puasa. Kecuali faman kana minkum maridun, barang siapa yang sakit, yang susah untuk berpuasa, ala safarin, atau musafir yang susah untuk puasa, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka dia ganti di hari yang lain. Berarti kalau ada orang sakit yang masih bisa puasa, orang musafir yang masih sanggup puasa, silahkan dia untuk berpuasa. Demikian ikhwah. Dan Allah katakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Ini merupakan kaedah dasar agama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hajj, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj." Allah itu tidak jadikan agama ini untuk menyusahkan kalian. Demikian ikhwah, ya. Ad-dinu yusrun, agama itu merupakan mudah. Ya, agama itu mudah. Baik. Kemudian
Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian selesaikan jumlah bilangan puasanya. Kemudian setelah selesai, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Barulah kemudian kalian bertakbir kepada Allah atas hidayah yang telah diberikan kepada kalian. Wa la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Wa an ibni Abi Laila, dari Ibnu Abi Laila, qala, dia berkata, haddatsana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nazala ramadhanu fasyaqqa alaihim, waktu itu datang bulan Ramadan, fasyaqqa alaihim, dan mereka pun berasa kesulitan. Fakana man at'ama kulla yawmin miskinan taraka saum mimma yutik, dan bagi orang-orang yang memberi makan, yang mampu memberi makan setiap hari satu orang miskin, mereka tidak berpuasa. Ya, tarku shaum mimma yutik, dia nggak puasa kalau merasa berat. Demikian ikhwah. Artinya bagi yang sanggup, bagi yang tidak sanggup berpuasa, ya, bagi yang tidak sanggup berpuasa, maka dia boleh tak puasa dengan catatan dia bayar fidyah. Warukhisa lahum fi dzalik, dan hal ini diberikan dispensasi untuk mereka. Fanasakhatha, dan akhirnya ayat itu pun hukumnya dihapuskan dengan fa antasumu khairul lakum, sungguh engkau berpuasa itu lebih baik. Fa umiru bisaum, sehingga mereka pun diperintahkan untuk berpuasa. Sedikit saya ulang lagi bahwasanya awalnya kewajiban ibadah puasa itu turun di tahun kedua Hijriah. Kaum muslimin boleh memilih, dia mau berpuasa atau dia tak berpuasa. Tapi kalau dia berpuasa itu lebih baik ketimbang dia tak berpuasa. Demikian. Tapi bagi orang yang nggak berpuasa, maka dia harus bayar fidyah. Nah, demikian. Itu di Al-Baqarah 184. Al-Baqarah 185 dihapuskan ini. Nggak ada lagi pilihan. Pilihan hanya satu, yaitu wajib berpuasa. Kecuali orang-orang yang diberi dispensasi seperti orang tua misalnya, yang memang sudah tidak bisa lagi untuk memberikan yang tidak bisa lagi untuk berpuasa. Demikian ikhwan. Fa asbaha shaumu Ramadan ba'da raqizatan min rakaizil Islam, hingga akhirnya pada saat itulah puasa Ramadan merupakan salah satu daripada rukun Islam. Wa qurran rakinan fid din, salah satu rukun dalam agama. Liqauli rahmatul muhdah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 hal. Syahadatu an la ilaha illallah, yaitu syahadatain, ya, wa anna Muhammad Rasulullah, syahadatain. Yang kedua yaitu iqamus shalah, tegakkan salat. Yang keempat zakat, yang keempat adalah bayar zakat. Yang kelima hajjal bait wa shaum Ramadan, yaitu berhaji di Ka'bah dan melaksanakan puasa Ramadan. Itulah ikhwah kewajiban ibadah puasa. Dalil data yang konkret bagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah puasa. Baik. Kita masuk pada bab keempat, targhibu fi shaumi Ramadan. Dorongan agar seorang itu puasa, melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang pertama itu ghufranud dzunub. Seorang yang beribadah puasa maka akan diampuni dosa-dosanya. Wa raghaba syari'ul hakim fi shaumi Ramadan mubayyinan fadlahu wa 'uluwahu wa manzilatahu. Syariat merangsang, syariat mendorong seorang untuk berpuasa Ramadan seraya menjelaskan keutamaan dan ketinggian serta pentingnya puasa itu terhadap kaum muslimin. Falau kana 'ala shaim dzunubun kadzabadil bahri, seandainya orang yang berpuasa itu memiliki dosa sepenuh buih di lautan, ghufirat lahu bisababi hadhil ibadah, bisababi hadhil ibadati thayyibati al mubarakati, maka dia akan diampuni dikarenakan sebab ibadah yang mabruk ini, yang berkah ini.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan karena ihtisab. Ihtisab itu mengharapkan pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampunkan dosa yang telah lalu. Sebagian ulama mengatakan ihtisab ini yaitu dia melaksanakannya dengan sepenuh hati dan dengan gembira. Barang siapa yang melaksanakan ibadah Ramadan dengan dada yang sempit, maka dia tidak termasuk dalam kata-kata ihtisab. Ya, tidak termasuk dalam kata ihtisab. Demikian ikhwah. Man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena keimanan, panggilan keimanan, wa ihtisaban, dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, gembira dia dengan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampunkanlah dosa yang telah lalu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Wa anhu radhiyallahu anhu, masih dari Abi Hurairah, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah, qala salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirat lima bainahunna idza jutunibatil kabair. Bahwasanya salat yang 5 waktu. Salat yang 5 waktu antara subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, ya. Apabila ada dosanya, maka akan diampuni oleh Allah dengan salat berikutnya. Dia salat subuh, kemudian melakukan dosa. Setelah itu dia salat zuhur, maka diampuni Allah, ya. Kesalahan ataupun dosa yang terjadi antara subuh dengan zuhur. Kemudian setelah zuhur dia buat dosa lagi. Salat dah dia asar, maka dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau seandainya apapun dosanya, sebanyak apapun dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara salat yang satu dengan salat wajib yang berikutnya itu dapat menghapuskan dosa. Antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya itu dapat menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa itu. Jadi antara menghapuskan dosa antara satu salat dengan salat berikutnya. Menghapuskan dosa antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya. Menghapuskan dosa yang ada di Ramadan dengan Ramadan berikutnya. Jadi antara Ramadan sekarang dengan Ramadan berikutnya itu akan diampuni dosanya. Demikian ikhwah. Wa mukaffiratu lima bainahunna idza jutunibatil kabair, dan itu akan mengampunkan semua dosa-dosa tersebut apabila mereka menjauhi yang namanya dosa besar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'il mimbar, bahwasanya Nabi SAW naik ke atas mimbar, faqala amin, amin, amin. Jadi suatu saat Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, ya, beliau naik satu tangga, amin kata beliau. Naik satu tangga berikutnya, tangga kedua, amin kata beliau. Naik tangga ketiga, amin kata beliau. Para sahabat yang mendengar itu merasa aneh. Ya Rasulullah, innaka sa'atal mimbar fakulta amin. Rasulullah, kami lihat Anda naik mimbar, kemudian Anda katakan amin. Amin, amin sampai 3 kali. Kenapa itu Rasulullah? Nah, demikian. Tapi nggak ada di sini kenapanya. Tapi itulah deh, sebuah pernyataan, ya. Namun isinya adalah pertanyaan. Faqala inna Jibril alaihissalam atani. Oh, tadi barusan datang Jibril alaihissalam. Faqala, lantas dia berkata, man adraka syahr Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Barang siapa yang bertemu dengan Ramadan namun dia tak diampuni dosanya, akhirnya dia masuk neraka, fa'ab'adahu Allah, maka Allah pun jauhkan dia. Kul amin, katakan amin, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah. Faqultu amin, maka aku pun katakan amin. Demikian ikhwah. Jadi di sini satu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian itu berpuasa, lantas setelah puasa dosa kalian tidak diampuni, maka masuk neraka. Nomor 2, istijabatu du'a wa itqu minan nar. Yang kedua yaitu doa yang mustajab dan dapat membebaskan orang dari api neraka. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi fi kulli yaumin wa lailatin utaqa minan nar.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di setiap malam dan siang hari Ramadan itu ada membebaskan orang-orang dari api neraka. Fi syahri Ramadan, dan itu hanya ada terjadi pada bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayustajabu lahu. Sesungguhnya setiap orang muslim itu ada satu doa yang pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian ikhwah. Itulah dia. Jadi orang yang berpuasa itu juga dosanya doanya dikabulkan. Yang ketiga, minas siddiqin wasyuhada. Mereka yang berpuasa Ramadan itu termasuk siddiqin dan syuhada. An Amr bin Murrah al-Juhani, dari Amr bin Murrah al-Juhani qala, dia berkata, Ja'a rajulun ila Nabi SAW, datang seorang menghadap Nabi SAW, faqala, dan berkata, ya Rasulullah, ara'aita in syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah fa sallaitu wa sallaitul khams wa addaitu zakat fa sumtu Ramadan wa qumtu fa mimman ana. Ya Rasulullah, apabila aku bersahadat, ya, aku sudah bersaksi, aku sudah bersyahadat, lantas aku melaksanakan sholat dan kubayar zakat, aku pun berpuasa Ramadan, lantas aku ini nanti dalam golongan mana? Ya. Qala minas siddiqin wasyuhada, kata Rasulullah, kalau begitu kamu akan termasuk orang siddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang menjadi saksi. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Baik, itu saja kajian kita ya pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda boleh hubungi melalui via telepon di nomor yang tertera di pesawat televisi Anda, atau Anda juga boleh kirimkan pertanyaan melalui via WhatsApp dengan nomor yang sama, atau Anda juga boleh kirimkan langsung ke nomor saya khusus tanya jawab ini di 0813 600 661 0813 600 661. Nah, silakan. Oke. Delapan 13 600 661. Sepertinya tidak ada pertanyaan, ikhwah. Ya, sepertinya tidak ada pertanyaan. Taib. Tidak apa kalau nggak ada pertanyaan. Kalau begitu karena waktu kita masih ada, kita lanjutkan satu bab lagi. Ya. Taib. Yang kelima. Tarhibu min iftari syai' min Ramadan amdan. Ancaman bagi orang yang sengaja tak puasa di bulan Ramadan. An Abi Umamah Al-Bahili, dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama ana naimun atani rajulani fa akhadha bidabughi ketika aku sedang tidur, tiba-tiba datang dua orang laki-laki dan keduanya memegang lenganku, satu kiri satu kanan. Ya, fa'ataya bi ila jabalan, lantas mereka bawa aku ke sebuah gunung, wa'ran, gunung yang cukup tinggi. Faqala, dan berkata, is'ad, silakan kamu naik, silakan kamu mendaki wahai Muhammad. Faqultu inilah utiqu, aku katakan aku enggak sanggup. Qala sanusahiluhu lak, kata dua orang ini, panjatlah, kami akan mudahkan kamu untuk manjat. Kemudian fasa'adtu, maka aku pun manjat. Hatta idza kuntu fi sawadil jabal idza bi aswatin syadidatin. Ketika aku sudah sampai di suatu tempat yang gelap, ternyata dari situ ada suara yang bisingnya luar biasa. Ya, suara kencang kuat sekali, bising luar biasa.
Faqultu ma hadhil aswat. Aku bertanya kepada dua orang itu. Ini suara apa? Kok bising sekali seperti ini? Teriak-teriak. Qala hadha awa'u ahlin nar. Oh, kata Jibril ataupun kata dua orang ini adalah jeritan orang-orang yang ada dalam api neraka. Summan talaqabi. Kemudian beliau pun dua malaikat ini pun pergi lagi membawaku. Fa idza ana biqaumin mu'alliqina bi araqibihim. Ternyata aku bertemu dengan satu kaum yang sedang digantung dengan araqib. Apa namanya? Araqib ikhwah. Kalau kita lihat ada apa namanya? Kaki. Di atas tumit itu kan ada urat, ya. Ini tumit, ya, ini tumit lah ya. Ini tumit kita, di sini kan ada urat ya, sininya ada urat. Nah, itu araqib namanya. Nah, jadi tumit, di atas tumit ada urat besar itu. Urat atau apa itu? Sepertinya tulang apa begitu. Nah, demikian ikhwah. Jadi di atas tumit itulah yang digantung di situ. Itu kan begini dia, ya. Tulang itu ini bisa dibolong. Nah, jadi dia gantung karena ini kaki, jadi dia ke bawah, tergantung kaki atas. Ininya dicantol gitu. Demikian. Jadi aku faida ana biqaumin mu'alliqini bi araqibihim. Ternyata aku melihat ada seorang yang digantung di kakinya. Jadi kakinya ke atas, palanya di bawah. Musyaqqaqatu asdaqihim. Sementara mulutnya robek. Tasilu asdaquhum daman, dan mengucurkan darah. Qala qultu man haula. Aku berkata, kata Rasulullah, siapa mereka ini? Qala alladzina yuftiruna qabla tahillatu saumih. Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum tiba waktunya. Orang-orang yang berbuka sebelum tiba waktunya. Bayangkan ikhwah, berarti tadinya dia berpuasa. Mungkin karena nggak tahan atau bagaimana, ya, kita tidak tahu apa ceritanya, sehingga akhirnya dia tak berpuasa, hingga dia batal puasanya, membatalkan puasanya, padahal belum sampai waktu berbuka. Inilah ikhwah ancamannya, ya. Dia digantung dengan kakinya ke atas, kemudian mulutnya robek dan mengucurkan darah. Wa amma ma yurwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun yang mengatakan bahwa yang diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, man aftara yawman min Ramadan muta'ammidan, barang siapa yang enggak berpuasa di bulan Ramadan dengan sengaja, barang siapa yang tak berpuasa satu hari dengan sengaja di bulan Ramadan, la yujzi'uhu siyamud dahri wa in shamahu, maka tidak akan bisa menanggulangi, tidak akan bisa menyamai puasa setahun walaupun dia melakukannya. Demikian, tidak bisa menyamainya. Ya. Wa hadza hadisun dhaifun la yasih. Tanya saja ini hadis dhaif, tidak sahih. Wa sayatil kalamu alaihi fassalan, dan insyaallah akan datang penjelasannya dengan rinci. Itulah ikhwah rahimanallahu kajian kita, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan, yaitu siang hari melakukan ibadah puasa dan malam hari melakukan ibadah qiyamul Ramadan. Demikianlah ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi jama'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.